seorang ibu yang mana beliau adalah peserta grup WA saya. Sudah setahun ini beliau istiqomah untuk membaca selawat dari tengah malam jam 12 malam sampai subuh, menahan ngantuk, berjuang, tapi luar biasa keberkahan yang didapatkan. Ya, gaji rata-rata lebih kurang 19 hingga 20 juta, ditambah bonus-bonus yang lain, dan hampir setiap tahun majikannya memberikan hadiah emas yang nilainya juga puluhan juta, dan masih banyak keberkahan-keberkahan yang lain yang beliau ingin ceritakan. Nah, teman-teman penasaran bagaimana ceritanya? Silahkan tonton video ini sampai habis, jangan di skip sedikit pun, supaya teman-teman bisa termotivasi dan bisa meniru jejak beliau untuk mengamalkan selawat, sehingga teman-teman juga dan kita semua bisa mendapatkan banyak berkah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, apa kabar? Pak Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, ada kabar baik. Oh iya. Kabarnya baik Ustaz, walaupun malam banyak melek. Ya walaupun kita jarang ikut gabung sama itu, tapi kita hatinya terus ikut. Oh iya, oke. Kemarin ibu kan WA saya, katanya ada kisah-kisah keajaiban yang mau diceritakan. Silahkan Bu, ibu cerita aja. Iya, alhamdulillah Pak Ustadz. Ini dulu pertama saya kenal channel Pak Ustadz itu dulu baru-baru saya masuk sini 2017 dulu Pak Ustadz. Saya terus pantau itu orang-orang yang pada testimoni. Terus saya amalkan, tapi nggak banyak sih Pak Ustadz, tapi saya rutin istiqomah sama amal-amalan lain. 10.000 itu pasti tiap hari. Oke. Malam saya pokoknya di atas jam 12 sampai subuh nggak tidur. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, dulu juga pernah dikasih gelang hadiah. Terus gaji kan yang gaji pada standar kan 4.000, pertama saya masuk 4.300 berapa lah, sekarang 5.000 kurang 10. Ini uang, saya mau naik lagi. ini mata uang apa nih Bu? Mata uang, kalau rupiah kan 4.000 nggak mungkin. Mata uang apa nih? Uang Hongkong, dolar. Dolar Hongkong. Kalau 4.000 rupiah, 4.000 dolar itu berapa ya rupiah ya kira-kira? Kalau 5.000 itu sekitaran 10 juta lebihan lah, 250-300 gitu. Masya Allah. Iya 5.000-nya. Okay. Ya tapi alhamdulillah saya Pak Ustadz sekarang dapat 9.500 per bulan. Itu tanggal merah tuh, kalau lembur itu masih dibayar lemburan lain gitu. Ibu di sana bekerja sebagai apa? Gimana? Saya bekerja jaga itu, ibunya pos saya di rumah sendirian berdua. Oke, ya. Kayak apa, nani gitu loh. Oh iya Bu, iya oke. Ibu udah Udah berapa tahun Ibu di sana? Ini di pos ini ini kan kontrak terakhir 10 tahun kurang 7 bulan nih. Bulan November saya 10 tahun, tapi udah dari 1 tahun kurang itu udah disuruh nambah, lanjut gitu. Oke, Masya Allah. Nah, dulu awal-awal Ibu sebelum kenal selawat, bagaimana kehidupan Ibu? Apa memang tidak seperti yang sekarang? Masya Allah Ibu, Pak Ustadz, saya lari ke Hong Kong 2016 itu karena saya kan dulu usaha gagal, punya utang. Saya di sini ke Hong Kong itu ninggalin ya anak sih yang iniin, tapi 355 juta lebih loh Pak Ustadz. Utang, tapi alhamdulillah beres. Ya saya bikin rumah belum jadi. Nah sekarang udah lantai 2 udah beres semua, alhamdulillah Pak Ustadz, nggak ngutang. Ya kalaupun ngutang kadang butuh kurang sama bos gitu, dipotong gaji gitu. Kemarin anak kuliah beres tahun kemarin Pak Ustadz, alhamdulillah. Tapi ya itu
Meleknya malam kok harus kuat. Terus ibu kalau siang nggak ngantuk ya? Alhamdulillah kadang ngantuk juga kan kalau ngomongannya, kan kita duduk nungguin momongannya. Kalau dia ini ya kita sambil tiduran aja di sampingnya. Oh gitu, Mas. Nah, oke. Ya, berdua aja. Setelah Iya, Pak Ustadz. ibu apa namanya? Ibu mendawamkan salawat setiap hari. Coba ceritakan kisah-kisah kehidupan apa saja yang ibu rasakan. Pak Ustadz, yang pertamanya ya saya hati walaupun dulu belum beres utang tenang ya, hati tenang. Itu saya terus ikutin terus sampai sekarang. Akhirnya kemarin kan beberapa bulan yang lalu kita ikut join karena Ikut join apa ikut nih? seneng, Join apa nih, Bu? udah ikut join. Join apa maksudnya? Bergabung apa? Join solawatan, Oh, join solawatan ke Ustadz. Oh iya, maksudnya bergabung di grup WA saya gitu ya. Iya. Dari dulu cuman ngikutin aja kan ya. Kita pesan tasbih, pesan buku, pesan sama Ustadz. Masya Allah. Udah, alhamdulillah udah pesen 2 lagi tasbih. Gitu. Ya itu Pak Ustadz, tenang terus kesini majikan, keluarga majikan itu baik banget, gaji naik. Sekarang sampai per bulan itu kontrak ini malah 9.500, kadang nggak dapat 10.000 kalau lemburan. Kalau 9.500, kalau 5.000 aja ada 10 jutaan, berapa lagi tuh ya? 19 juta. 19 juta lebih. Iya, hampir 20 pokoknya. Masya Allah. Double Pak Ustadz, double dari yang lain. Teman-teman gaji normal standar pemerintah itu 5.000 kurang 10. Itu libur, semua libur. Kalau tanggal merah di sini kan ada tanggal merah buat kita. Ya nggak pada lembur. Kita alhamdulillah nggak pernah Ustadz suruh libur tanggal merah. Semua lembur. Ya digaji. Pulang nggak sih Kaca? Pulang biasanya kan jam 8 Pak Ustadz. Malam kalau libur minggu. Yeah. Saya suruh pulang jam 6 itu dibayar. Bayar 2 jam itu dibayar $40, lumayan 1 bulan kan 1 hari kerja Pak Ustadz, lumayan gitu. Oke, berarti mereka memang sangat puas dengan hasil kerja ibu ya? Sangat-sangat saya ngikutin terus ininya Pak Ustadz. Jalur langitnya Pak Ustadz, saya bersyukur Pak Ustadz kenalnya juga nggak sengaja lagi scroll itu YouTube. Oh iya, oke. Nggak sengaja dulu 2017 tapi saya ikutin terus kan banyak itu testimoni yang ini. Justru saya beli bukunya, saya perkuat itu bukunya. Sholawat Naria kadang 500 malam. Masya Allah, luar biasa Ibu. Iya. Terus itu habis Isya saya dawamkan sholawat pohon uang rutin 450 itu. Itu dan sholawat Naria itu saya dawamkan 100 setiap habis sholat Isya. Masya Allah. Kadang nggak tidur Pak Ustadz. Ibu katanya kemarin dikasih hadiah emas oleh majikan ya? Iya, ini yang kedua kalinya tiap tahun Pak Ustadz kalau Lebaran Cina itu dibeliin anting. Tiap tahun. Kalau emas yang hadiah yang ini kalau misalnya dijualin itu berapa rupiah dapatnya itu? Kalau misalnya itu mungkin dapat 10-an juta itu. Oh ya Allah, luar biasa tuh ya. Iya, kan sekarang lagi mahal Pak Ustadz. Kemarin yang pertama aja saya dikasih 4 gram 45 mili yang pertama itu gelang. Ini yang kedua kalinya itu akhir 10 tahun ini kurang 7 bulan karena mungkin ya udah suruh lanjut gitu. Tapi ibu gimana? Nggak pengen pulang ke Indonesia? Ya kepengen karena anak udah lulus, udah beres kan Pak Ustadz kuliah, cuman 1 anak. Rumah udah beres bagus, bukan beres doang bagus, lantai 2 Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Iya. Lantai 2, terus yang bawah niatnya mau saya kontrakin, yang atas udah dibangun
hampir 250 juta cuman ini granit sama itu aja plafon. Granit, pasang granit Pak Ustadz. Saya bukan sombong, saya terima kasih atas bimbingannya Pak Ustadz. Saya cuma dengerin aja tiap ada orang testimoni, pasti saya dengerin Pak Ustadz. Oh gitu. Iya, Masya Allah. Makasih loh Ibu udah setia dengerin saya. Setia saya kalau semalam pasti saya nengok, malam mau tidur pasti nengok lah. Ini kan solawatan juga saya ini. Cuman kadang kan kalau sambil dengerin kita nggak fokus, habis isya sampai malam sampai pagi. Terusan habis itu Pak Ustadz sebelum subuh itu ya, sebelum waktunya sholat subuh saya doain surat Fatihah 41 kali. Terus itu surah Alam Nasroh 41 tuh. Terus surah apa sih itu kalau habis ini subuh juga saya 8 kali. Masya Allah. Oke. Jadi majik dari 10 tahun ini ibu ada di sana, majikan ibu baru yang satu ini ya, belum pernah ganti? Belum pernah. Sebelum ini Pak Ustadz, saya 10 bulan 3 kali ganti majikan. Sebelum ini. Kan gitu. Saya masuk baru di sini kenal ininya Pak Ustadz, yang namanya saya kesini lagi ada problem dulu di Indo gitu loh. Kan ya pikiran rumet gitu loh. setelah aku dengar ininya Pak Ustadz, saya justru walaupun nggak tiap malam ikut di grup tanya jawab ini testimoni kecil-kecilan, banyak banget Pak Ustadz, kecil-kecilan bikin paspor. Saya duitnya diongkosin, terus kalau tanda tangan kontrak baru juga bos yang bayarin. Kemarin exit visa ke Mako juga dia bayarin Pak Ustadz. Nggak diminta makanan Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, sampai kita sendiri nggak kemakan. Kadang saya bawain. Nah, kalau ini buat temen libur gitu. Sebelah itu banyak temen gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah banget Pak Ustadz, terima kasih. Walaupun saya nggak suka kowar-kowar di grup, tapi saya batin ya, itu Pak Ustadz gitu loh. Tapi selalu nyimak itu testimoni grup, selalu baca di grup Pak Ustadz. Kalau malam udah sholat malam ini saya selalu baca testimoni anak-anak orang-orang pada ngobrol di grup. Iya, selalu nyimak. Terus kenapa baru ibu bergabung di grup udah berapa lama? Ada setahun? Belum, kemarin Pak Ustadz sebelum Lebaran. Oh baru ya. Lalu kenapa selama itu ibu gabung? Kan udah lama nih grupnya ada. Iya, tapi kan pikiran kita nggak ada waktu, sibuk, takut. Ini aja mau testimoni dulu, udah pernah kan takut. Takut dikirain orang ria atau ke pamer. Enggak Pak Ustadz. Kalau salawat itu kan kalaupun seandainya memang benar ria nih, tapi namanya amal salawat walaupun ria tetap diterima Bu gitu. Iya, ini saya sambil kerja pun walaupun nggak ini saya terus di hati kalau sambil sholawatan Pak Ustadz. Oke. Yang nariah itu sampai 500 ya. Kan lama sampai pagi Pak Ustadz, tapi udah apa sih? Udah ini banget, udah apal banget gitu, jadi nggak bisa cepet gitu loh Pak Ustadz. Ya, Ibu kalau dari jam 12 malam sampai subuh itu rajin salawat itu udah berapa lama Ibu melakukannya? Kalau yang nariah ini belum kan niatnya saya 40 hari. Niat 40 hari, Ustazah saya lagi kepengin yaitu beresin rumah atas, udah belum dilepok, belum di ini gitu ya. Ini belum lama lah. Yang ini kita niatnya pertama itu 40 hari. Terus 40 hari saya ya
terus lanjut. Kalau Ya, setelah kalau 40 hari, kalau setelah 40 hari apakah sudah ada jawaban dari Allah, doa-doa ibu dikabulkan? ada Ustadz. Lah itu rumah beres tanpa hutang, anak beres kuliah dengan ranking terus ya. Doa dari situ juga Pak Ustadz. Ya Iya. bisa ngasih saudara, bantu-bantu gitu Pak Ustadz tanpa hutang gitu loh. Ya kadang juga kalau lagi butuh buat anak dulu kemarin-kemarin, bos dibilang 1 jam itu langsung dikasih Pak Ustadz, minjem. Kalaupun kebutuhan itu, tapi kan nggak ada rentennya kalau di pos gitu, lain dengan di bank gitu loh. Masya Allah, Sekarang Ibu. udah nggak ada utang Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Allah Pak Ustadz, terima kasih banyak atas semuanya, bimbingannya. Ibu, ada juga Semua. nggak teman-teman ibu di Hong Kong itu yang ibu kayak ajarin, ayo kita salawat biar hidup kita mudah gitu, ibu ajak gitu? Saya suka ngajak temen itu yang dari Lampung, kan dia janda dari dulu gagal terus ya, sekarang suka dibilang sama saya, kamu jangan egois, kata saya. Sekarang agak lumayan itu udah satu majikan 4 tahun udah bisa beli tanah. Dulu dari anaknya kecil Pak, anaknya 3 loh, tapi kalau diajak katanya kita nggak bisa, nggak tidur malam itu, nanti aja kalau udah pulang katanya. Saya suka ngajak-ngajak temen-temen, tapi ya itu kan jawabannya pada gitu. Katanya kita siang kerja, gimana malam mau lek-lekan gak tidur gitu. Kalau kita kan udah hati niat ya pasti kuat ya Pak Ustadz. Kalau jam 12 mau ini saya minum kopi dulu, habis sholat isya wiridan itu, terus habis pokoknya jam 00 saya mandi Pak Ustadz, mandi keramas, bersih, ganti baju yang buat sholat malam. Oke. Jadi di pojokan kamar itu. Tapi ibu selama berapa lama misalnya kalau rajin sering minum kopi malam atau gimana, itu ibu nggak merasa ada sakit atau gimana ya? Nggak sakit ya? Enggak, kan kata almarhum orang tua dulu, katanya kalau orang suka mandi di atas jam 00 pasti sehat, kuat, Iya, pikiran juga fresh, mikir apa-apa cepet, serba bisa katanya. Iya, oke, Masya Allah. Jadi, Iya, kata orang tua almarhum gitu loh. yang ibu rasakan setelah ibu rajin salawat tengah malam itu, orang-orang pada baik sama ibu ya? Masya Allah Pak Ustadz, nah bos aja keluarganya nggak pernah. Ini ngomongan saya yang dulunya nggak bisa disentuh. Kalau disentuh itu kayak sombong gitu loh, nggak suka. Tahu nggak Pak Ustadz, sekarang kalau dimandiin pun kalau bukan sama saya nggak mau. Kalau ditinggal libur minggu doang liburnya, itu nggak mau makan sampai malam, saya pulang baru nanti saya kasih gitu loh. Pagi-pagi kan udah saya beresin dulu sebelum ini. Kesian juga Pak Ustadz, walaupun ini saya nggak tega, saya tetap urus dulu pagi-pagi. Kadang jam 10 baru datang, baru keluar, kadang setengah 11. Nggak apa-apa, mereka baik Pak Ustadz. Makanan apa aja Pak Ustadz penuh di rumah. Nggak pernah belanja, mereka belanja. Saya kalau minggu aja Pak Ustadz kepengen apa buat sendiri saya beli. Kadang gitu makanan Indo. Ada ya jual di sana makanan Indonesia? Wah, apa aja ada Pak Ustadz, jengkol, petai, terasi, sambel, apapun. Kayak tahu kepok itu, tahu yang tengahnya tahu Sumedang. Terus sate yang itu pada di frozen itu loh Pak Ustadz. Yeah. Sate Madura. Ada ya? Iya, banyak banget Pak Ustadz. Ya Allah, makasih banget Pak Ustadz. Saya selama 10 tahun sebelumnya saya sedih banget sebelum kenal Pak Ustadz. Kan momongan ini juga sebelum saya 4 orang, nggak ada yang bisa Pak Ustadz. 4 orang 10 bulan bos bilang sama saya. Makanya sekarang dia
khawatir kalau saya nggak mau lanjut, mau gimana? Oh, nggak mudah kesentuh orang baru. Mm-mm. Kan anaknya kaya-kaya, jadi disayang banget sama anak-anaknya. Kan ada yang anaknya dokter juga, cowok. Dulu Pak Ustadz, anaknya yang dokter itu kayaknya kayak sombong gitu, nggak pernah mau nanya, nggak pernah mau apa. Sekarang punya makanan apa-apa, kalau malam nelpon ibunya juga ngojok ngobrol. Ngobrol sama ibu. Baik banget. Iya, dulu sombong kayak gitu. Sekarang baik banget semuanya Pak Ustadz, pokoknya. Makanan sering dibawain, makanan apa aja dibeliin kerudung, dibeliin tas buat anak, dibeliin pokoknya buat anak-anak itu, anak saya gitu. Masya Allah. Iya Pak Ustadz, saya cuman modalnya itu nekat. Awal saya dipaksain Pak Ustadz, kan kalau nggak dipaksa nggak terbiasa ya. Kata orang tua, apa tujuannya harus dipaksain dulu, jadi nanti terbiasa gitu. Yang tadi saya tanya tuh, kalau ibu terbiasa selawat tengah malam itu sudah ada setahun atau 2 tahun atau berapa lama Bu? Baru 1 tahun ini kayak kurang lebihnya Pak Ustadz. Berarti sebelum setahun ini ibu memang sudah selawat tapi tidak bangun malam ya, mungkin ya? Bangun malam tapi nggak sampai pagi, nggak kadang cuman sholat doang gitu loh, sholat tahajud gitu. Tapi nanti udah ini tidur lagi gitu, paling 2 jam. Sekarang kan paksain itu dari jam 00 mandi langsung sampai subuhan pagi Pak Ustadz. Udah subuhan, kadang kan namanya kita menjaga orang, yang dijaga bangun ya kita. Ini kalau enggak ya kita langsung kan jam 8, kadang 8:30 baru keluar dari kamar kalau omongannya masih tidur. Kita bisa. Apa nih yang saya tanyakan, perbedaannya yang setahun ini ibu istiqomah seperti itu dengan yang dulu sebelum itu, apa perbedaannya? Jauh drastis ya, apa namanya, keberkahan yang ibu rasakan? Jauh banget Pak Ustadz, jauh banget. Pokoknya kayak nggak pernah ada rasa ngeluh apa-apa, kepengin kayak ini kalung loh Pak Ustadz. Saya kemarin lagi bayang-bayang lihat itu, ya Allah, mudah-mudahan pasti saya bisa pakai ini kalung. HP Pak Ustadz 3 saya dikasih sama majikannya, walaupun HP nggak semahal HP gitu loh, nggak usah beli pakai HP. Udah 3 kali Pak Ustadz dikasih sama majikan. Oke Bu, Masya Allah, luar biasa. Semoga istiqomah terus Bu ya. Makasih banget loh sudah berbagi cerita. Ya, saya yang terima kasih sama Pak Ustadz atas bimbingannya semuanya. Ya, kita tetap batin Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz itu bukunya saya udah beli 2 Pak Ustadz. Oh iya, saya lupa ibu belinya kapan? Udah lama ya? Udah lama, kalau bukunya udah 2 tahunan. Oh gitu. Masalahnya chatnya yang di atas. Dua-duanya itu yang awal sama yang kedua. Oh, saya kirim ke Hongkong ya? Iya, kirim ke Hongkong sama tasbihnya juga. Oh iya, Masya Allah. Ibu terima kasih ya. Iya. Ya kalau gitu kita tutup dulu Bu ya. Kita tutup dulu pembicaraan kita. Iya, makasih banget Pak Ustadz. Makasih ya. Semoga Pak Ustadz, keluarga, anak istrinya bahagia, tercukupi semuanya. Amin, segalanya ya, sama-sama ya Pak Ustadz ya, sehat selalu, panjang umur, selalu bermanfaat bagi orang banyak. Amin ya Allah. Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi video saya dengan seorang ibu ya. Beliau ini ternyata sudah lama mengikuti saya, dan saya juga baru tahu, tapi beliau ini adalah peserta grup saya, sudah bergabung di grup WA saya sudah sejak lama. Oh yes, saya ingin promosi ya Bapak Ibu, bagi teman-teman yang ingin mengorder buku saya, buku Selawatin Aja, silahkan, masih ada stoknya ya buku ini, dan insya Allah nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat buku saya yang untuk terbitan yang paling baru akan segera terbit, akan segera dicetak. Nanti kan saya umumkan
Dan jangan lupa di follow semua media sosial saya di TikTok. Media sosial saya namanya Mukhlis Marsal 1201. Nanti bisa dilihat di layar. Di Instagram Mukhlis Marsal. Cukup Mukhlis Marsal aja ya di Instagram, nanti bisa dilihat di layar semua. Dan jangan lupa juga di Facebook, di Facebook Pro ya. Itu nama akun saya adalah Mukhlis Marsal Pakpahan Fans Page. Oke, silahkan di follow semua ya. Oke, demikian saja teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.